Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan rahmat dan karunia sehingga kami dapat melakukan presentasi pada kali ini. Yang kami hormati Pak Irwan MSI sebagai dosen pengampu mata kuliah strategi pembelajaran matematika yang telah memberikan kesempatan kepada kelompok kami untuk mempresentasikan materi kami. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Putri Wahyuni sebagai moderator dan teman-teman saya Fauzan Azimaganta, Hafizah, Fitri Titi Maisa, dan Prisna Pegadiani. Pada kesempatan kali ini kami akan menjelaskan materi tentang pembelajaran matematika dengan pendekatan pemecahan masalah yang akan dijelaskan oleh teman-teman saya. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang latar belakang pendekatan pemecahan masalah. Seperti yang kita ketahui, matematika merupakan satu pembelajaran yang sangat memiliki peran penting bagi kehidupan manusia, baik di dalam bidang akademik maupun pada kehidupan sehari-hari. Salah satu permasalahan utama pembelajaran matematika ini adalah kecenderungan siswa menghafal rumus tanpa memahami konsep, sehingga siswa kesulitan dalam menjawab soal-soal yang harus menggunakan penalaran yang tepat. Jadi, pendekatan pemecahan masalah ini adalah pendekatan pembelajaran yang sangat relevan untuk digunakan. Nah, selanjutnya pengertian pembelajaran matematika dengan pendekatan pemecahan masalah secara filosofis. Pendekatan pemecahan masalah secara filosofis adalah suatu cara pandang pembelajaran matematika yang berasumsi bahwa hakikat belajar terletak pada kegiatan siswa. Nah, di sini ada beberapa para ahli yang menjelaskan tentang pengertian pembelajaran matematika dengan pendekatan pemecahan masalah secara filosofis, yaitu yang pertama dari George Polya tahun 1945, bahwa pemecahan masalah adalah inti dari berpikir matematis. Berpikir matematis adalah inti dari belajar matematika. Nah, yang kedua dari John Dewey tahun 1916, yaitu belajar sejati terjadi ketika siswa dihadapkan pada masalah nyata yang menuntut penyelidikan. Nah, yang ketiga yaitu dari Brunner tahun 1961 yang berbunyi discovery learning memenuhi ketika siswa diberi kesempatan untuk menemukan solusi melalui penyelesaian masalah tersebut. Nah, selanjutnya pengertian pembelajaran matematika dengan pendekatan pemecahan masalah. Pendekatan adalah suatu cara memandang dalam sebuah masalah. Sedangkan pemecahan masalah adalah cara perbuatan memecahkan atau memecah. Sedangkan masalah adalah setiap hal yang mengundang keraguan-raguan. Nah, dengan demikian, pendekatan pemecahan masalah adalah suatu pendekatan yang digunakan untuk mempelajari suatu ilmu pengetahuan dengan maksud mengubah suatu keadaan aktual menjadi keadaan. Baik, selanjutnya karakteristik pendekatan pemecahan masalah. Pendekatan pemecahan masalah memiliki beberapa karakteristik penting. Yang pertama, pendekatan ini berbasis pada masalah nyata atau kontekstual. Menurut Dewey 1916, belajar sejati dimulai dari adanya masalah yang relevan dengan kehidupan siswa. Artinya, siswa lebih mudah memahami konsep ketika masalah yang diberikan dekat dengan pengalaman sehari-hari mereka. Yang kedua, pendekatan ini menekankan proses berpikir kritis dan kreatif. Polya 1945 menegaskan bahwa pemecahan masalah melibatkan tahapan berpikir sistematis, mulai dari memahami masalah, merencanakan, melaksanakan, hingga mengevaluasi. Dengan demikian, siswa dilatih untuk menganalisis masalah sekaligus mencari strategi yang bervariasi. Ketiga, siswa aktif membangun pengetahuan secara konstruktivistik. Brunner 1961 menjelaskan bahwa melalui discovery learning,
Pengetahuan lebih bermakna jika ditemukan sendiri oleh siswa dalam proses pemecahan masalah. Peran guru di sini hanya sebagai fasilitator, bukan pemberi jawaban langsung. Yang keempat, pemecahan masalah menekankan pada proses, bukan hanya hasil. Menurut NCTM 2000, problem solving merupakan cara utama siswa belajar matematika. Sehingga, yang lebih penting adalah bagaimana siswa sampai pada jawaban, bukan sekedar benar atau salahnya hasil akhir. Yang kelima, siswa dibiasakan untuk melakukan refleksi dan evaluasi. Polya menekankan bahwa tahap akhir adalah looking back atau meninjau kembali langkah-langkah yang sudah dilakukan. Dengan refleksi, siswa dapat belajar dari kesalahan, memperbaiki strategi, dan memperdalam pemahaman konsep. Yang keenam, pendekatan ini mengembangkan keterampilan transfer pengetahuan. Sanjaya 2008 menegaskan bahwa siswa dapat menggunakan konsep yang sudah dipelajari untuk menyelesaikan masalah baru. Hal ini berarti siswa belajar menerapkan teori ke berbagai situasi kehidupan nyata, atau yang disebut dengan transfer learning. Yang ketujuh, pemecahan masalah bersifat interaktif dan kolaboratif. Menurut Mlow Silver 2004, pembelajaran akan lebih efektif jika dilakukan dalam diskusi kelompok. Diskusi ini mendorong siswa untuk berkomunikasi matematis, berbagai strategi, serta memperkuat pemahaman mereka. Selanjutnya, langkah-langkah penerapan pendekatan pemecahan masalah. Menurut Polya 1973, terdapat langkah-langkah penerapan dalam proses pendekatan pemecahan masalah matematika, yaitu yang pertama, menyajikan masalah, di mana guru menyiapkan suatu masalah kontekstual yang sesuai dengan kompetensi dasar siswa dan relevan dengan kehidupan sehari-hari mereka. Yang kedua, membantu siswa memahami masalah dengan cara mengajak siswa untuk membaca soal dengan bersama-sama, kemudian bertanya kepada mereka apa yang mereka ketahui dari soal tersebut dan apa yang ingin mereka tanyakan dari soal tersebut. Setelah itu, kita meminta siswa untuk menuliskan informasi penting dari soal tersebut. Yang ketiga, mengarahkan siswa menyusun rencana dengan diskusi strategi yang mungkin digunakan. Misalnya, membuat model matematika seperti persamaan, tabel, ataupun grafik. Bisa juga dengan cara mencoba lalu mengecek. Dan yang terakhir, mencari pola atau membuat gambar. Dan yang keempat, membimbing siswa melaksanakan rencana. Kita berikan terlebih dahulu kepada siswa waktu untuk mengerjakan sesuai strategi yang telah mereka pilih. Setelah itu, kita amati proses berpikir siswa, bantu jika mereka mengalami kesusahan ataupun kesulitan. Dan yang ketiga, dari cara itu, ingatkan siswa untuk menuliskan langkah-langkah secara sistematis ataupun berurut. Dan yang terakhir, langkahnya adalah mengajak siswa memeriksa dan merefleksi, yaitu kita ajak siswa untuk meriksa hasil perhitungan mereka, apakah sudah sesuai dengan pertanyaan soal, apakah sesuai dengan rumus yang harus dikerjakan. Kemudian kita diskusikan kemungkinan cara lain yang lebih sederhana, cara yang lebih efektif dalam menyelesaikan pertanyaan tersebut. Dan yang terakhir, kita minta siswa untuk menyimpulkan apa yang mereka pelajari dari masalah tersebut. Saya akan menjelaskan tentang kelebihan dan kelemahan pendekatan pemecahan masalah dalam pembelajaran. Pertama, kita lihat dulu dari sisi kelebihannya. Menurut Suharjo pada tahun 2005, ada beberapa hal positif yang bisa kita ambil. Yang pertama, pendekatan ini bisa melatih siswa untuk berpikir kritis, logis, dan analitis. Jadi, siswa tidak hanya menerima informasi begitu saja, tapi mereka diajak untuk berproses, menimbang, dan menarik kesimpulan dari masalah yang sedang dipelajari. Yang kedua, pendekatan ini juga membantu siswa untuk membiasakan diri menyelesaikan masalah secara sistematis. Artinya mereka tidak hanya menebak, tetapi mengikuti langkah-langkah
tertentu yang terstruktur. Yang ketiga, siswa jadi terbiasa untuk menghubungkan konsep yang sudah dipelajari dengan situasi nyata. Misalnya, rumus atau konsep matematika tidak hanya dihafalkan, tapi juga dipakai untuk menyelesaikan masalah sehari-hari. Yang keempat, pendekatan ini bisa mengembangkan kreativitas, kemampuan komunikasi, dan tanggung jawab siswa, karena mereka dilatih untuk mencari solusi dengan cara mereka sendiri, lalu menjelaskannya kepada orang lain. Nah, selain punya kelebihan, tentu ada juga kelemahannya. Pertama, waktu yang dibutuhkan lebih lama dibandingkan metode konvensional, karena siswa harus benar-benar memahami masalah, mendiskusikannya, sampai menemukan solusinya. Yang kedua, pendekatan ini menuntut kesiapan seorang guru. Guru harus bisa menyiapkan masalah-masalah kontekstual yang sesuai supaya kegiatan pembelajaran tetap terarah dan bermakna. Yang ketiga, tidak semua siswa bisa langsung terbiasa. Siswa yang biasanya pasif atau hanya menunggu penjelasan dari guru mungkin akan merasa kesulitan mengikuti pembelajaran aktif seperti ini. Jadi, bisa kita simpulkan bahwa pendekatan pemecahan masalah ini memang sangat bagus untuk melatih kemampuan berpikir kreativitas siswa. Tapi memang ada tantangan dan penerapan di kelas, baik dari sisi waktu, kesiapan guru maupun kesiapan siswa. Selanjutnya, implementasi pendekatan pemecahan masalah dalam pembelajaran matematika. Implementasi pendekatan pemecahan masalah di dalam kelas menuntut peran guru sebagai fasilitator, bukan hanya sebagai penyampaian materi saja. Artinya, guru perlu membimbing siswa dalam mencari sendiri jawabannya dengan cara berpikir secara kritis, tidak hanya mendengarkan informasi secara pasif. Lalu, guru perlu merancang permasalahan bersifat kontekstual yang sesuai dengan perkembangan siswa dan relevan dengan kehidupan sehari-harinya, biar pembelajaran matematika menjadi lebih bermakna dan tidak terasa abstrak oleh siswa. Dalam kurikulum Merdeka, pendekatan ini sangat dianjurkan atau sangat diarahkan karena ini lebih menegaskan kepada penugasan kompetensi, bukan hanya sekedar pemecahan masalah secara rutin atau pengerjaan soal secara rutin. Misalnya, guru memberikan permasalahan terkait fenomena seperti menghitung pengeluaran belanja atau membahas permasalahan lingkungan yang ada di sekitar siswa. Dengan begitu, siswa belajar matematika sekaligus bisa menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari. Jadi, intinya pendekatan ini membuat kita bagaimana matematika itu tidak hanya soal rumus atau tidak hanya mempelajari soal-soal yang sulit, tetapi matematika juga bisa kita simpulkan sebagai alat pemecah masalah dalam kehidupan sehari-hari. Selanjutnya, manfaat pendekatan pemecahan masalah terhadap perkembangan siswa. Pertama, meningkatkan kemampuan kognitif. Pendekatan ini meningkatkan kemampuan kognitif siswa. Dengan terbiasa memecahkan masalah, siswa akan lebih teliti berpikir secara logis, sistematis, serta mampu menghubungkan antar konsep matematika. Jadi, mereka tidak hanya menghafal rumus, tetapi juga bisa memahami hubungan antar konsep. Yang kedua, mengembangkan kreativitas. Pendekatan ini mendorong siswa lebih kreatif karena dalam menyelesaikan masalah, seringkali siswa menemukan lebih dari satu cara atau lebih dari satu solusi. Dengan itu, siswa dapat terbiasa mencari berbagai macam solusi, berbagai macam alternatif, sehingga kemampuan kreatif mereka semakin berkembang. Yang ketiga, mengembangkan sikap positif. Pendekatan ini juga mempengaruhi sikap siswa, di mana dengan terbiasa memecahkan masalah, siswa akan lebih menjadi percaya diri, mandiri, serta aktif dalam proses pembelajaran. Hal ini bisa menumbuhkan sikap positif siswa terhadap matematika yang sering dianggap sulit. Selanjutnya, yang keempat, mempersiapkan keterampilan pada abad ke-21. Pendekatan ini sangat relevan dengan kebutuhan abad ke-21. Siswa akan lebih terbiasa mengembangkan keterampilannya dalam berpikir secara kritis, kreatif, kolaboratif, serta komunikatif. Semua keterampilan ini sangat penting untuk menghadapi tantangan dunia kerja modern maupun dalam kehidupan sehari-hari.
Nah, kesimpulan dari materi kami, pembelajaran matematika dengan pendekatan pemecahan masalah terbukti efektif dalam meningkatkan kualitas pendidikan karena berlandaskan langkah sistematis Polya, yaitu memahami masalah, menyusun rencana, melaksanakan rencana, dan mengevaluasi hasil. Pendekatan ini mampu mengembangkan kemampuan berpikir kritis, kreatif, dan analitis, sekaligus menumbuhkan sikap positif terhadap matematika. Walaupun membutuhkan waktu yang cukup lama dan kesiapan guru, pendekatan ini sejalan dengan semangat kurikulum merdeka yang kontekstual serta mendukung pengembangan keterampilan abad ke-21. Oleh karena itu, penerapan pendekatan pembacaan masalah ini sangat relevan untuk menyiapkan generasi yang adiktif dan kompetitif di era global. Mungkin cukup sekian presentasi dari kami. Jika ada pertanyaan, boleh ditanyakan di komentar. Kami tutup dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.